Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufatih Rizak dari kelas A27. Di sini saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah ilmu hadis, yaitu tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Eh, Baik, materinya yaitu tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis. Yang pertama adalah makna atau definisi dari hadis tersebut atau hadis itu sendiri. Ulumul hadis atau ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam khususnya. Sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Jadi dalam eh, hukum agama Islam, hadis merupakan salah satu menjadi dasar hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu banyak eh, jenisnya ya, tentang ilmu pengetahuan makanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, takrir, dan segala macam aspeknya itu yang disebut dengan ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Jadi di dalam ilmu hadis itu di dalamnya ada cabang-cabangnya yang mempelajari tentang hadis. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada slide yang selanjutnya. Kemudian ada fase atau waktu historis sejarah dalam penulisan hadis. Ada masa waktunya, fase-fasenya tentang penulisan hadis. Yang pertama adalah masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini tidak ada penulisan ya. Jadi hadis itu langsung diberikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, baik secara lisan maupun secara tindakan. Jadi belum ada penulisan. Kemudian pada masa sahabat pun belum banyak, malah ada pembatasan tentang penulisan. Kemudian ada masa tabi'in, dan kemudian yang keempat ada pada abad ketiga Hijriah, itu pada fase histori sejarah dan penulisan hadis. Kemudian yang selanjutnya, pengertian dari ilmu hadis itu tersendiri ada secara riwayah maupun hadis secara dirayat. Menurut Dr. Nuruddin, pengertian ilmu hadis berdasarkan riwayah itu adalah ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya. Itu menurut Dr. Nuruddin pengertian ilmu hadis secara riwayah. Kemudian ada pengertian ilmu hadis secara dirayat, yaitu pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, al-riwayah, syarat-syarat macam dan hukum-hukumnya, menginediakan pada para periwayat hadis atau rawi dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan atau al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Ini berdasarkan pendapat dari Ibnu Al-Aqfani berkaitan dengan pengertian hadis dirayat. Kemudian tokoh-tokoh hadis, tokoh-tokoh hadis dan juga kajian-kajiannya.
Tokoh-tokoh hadis ini tersebar di berbagai wilayah. Ya, contohnya ada di Madinah. Di Madinah ada tokoh bernama Muhammad Ibnu Syihab Al-Zuhri. Itu yang pada tahun 51 sampai 124 Hijriah. Kemudian Ibnu Ishaq itu wafat pada 1501 Hijriah. Kemudian ada Malik bin Anas yang hidup di antara tahun 93 sampai 179 Hijriah. Itu tokoh di Madinah. Kemudian di Mekah ada tokoh bernama Ibnu Juraij yang hidup pada masa tahun 80 sampai 150 Hijriah. Kemudian ada di wilayah Basrah, ada tokoh bernama Hamad Ibnu Salamah yang hidup pada tahun 1076 Hijriah. Kemudian ada wilayah Kufah, ada Sufyan al-Sauri itu pada tahun 161 Hijriah. Itu beberapa tokoh dan juga hasil kajiannya tentang hadis. Kemudian ada muhadis besar pada abad ke-3 Hijriah. Ini muhadis itu bisa dikatakan sebagai muhadis itu secara bahasa adalah orang yang meriwayatkan atau rawi. Jadi pada abad ke-3 Hijriah ada beberapa perawi besar. Ya, antara lain yang pertama adalah Imam Bukhari. Ini yang hadisnya bisa dibilang semuanya itu sahih. Nilainya adalah sahih. Itu hidup di antara tahun 194 sampai 256 Hijriah. Kemudian ada Imam Muslim tahun 204 sampai 264 Hijriah. Kemudian Imam Abu Dawud tahun 202 sampai 275 Hijriah. Imam Tirmidzi tahun 209 sampai 279 Hijriah. Imam An-Nasai itu pada tahun 215 sampai 303 Hijriah. Kemudian Imam Ibnu Majah di tahun 209 sampai 273 Hijriah. Itu beberapa hadis besar pada abad ke-3 Hijriah. Ini perawi-perawi besar pada masanya. Kemudian ada karya tulis atau kitab-kitab hadis. Yang pertama, Muwaththah karya Imam Malik. Kemudian ada Musannaf karya Abdul Ar-Razzaq. Kemudian ada Musnad karya Ahmad dan Kutubus Sitah. Kutubus Sitah itu beberapa karya tulis kitab-kitab hadis. Nah, kemudian sejarah hadis prakodifikasi. Kodifikasi artinya adalah pengumpulan, penyusunan. Itu prakodifikasi. Itu dibagi dalam beberapa masa. Ada pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini disebut dengan Asyar al-Wahyi wa at-Takwin. Apa itu? Yaitu periode pertama ya, merupakan periode pertama ini disebut Asyar al-Wahyi wa at-Takwin. Masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, aqwal, af'al, takrir, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Ini periode pertama pada saat Nabi masih hidup. Kemudian masa yang kedua itu masa pada saat Khulafaur Rasyidin atau masa sahabat ya. Periode ini disebut dengan Asyar as-Sabut wa al-Iqlal min al-Riwayah. Apa itu? Masa yang kedua ini itu setelah Nabi wafat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah kepada umatnya. Beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar pedoman hidup.
yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan. Masa asyar al-thabut wal aqilal wa al-iqlal min al-riwayah itu disebut masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehati-hati dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menyadari bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi takut ada kesalahan. Itu masa kedua. Kemudian masa yang ketiga itu pada masa Khulafaur Rasyidin pada 11 Hijriah, setelah Khulafaur Rasyidin ya itu disebut al-sabut wal iklal min al, maaf ini masih yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah periode ketiga perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut Asyar Intishar al-Riwayah ila al-Amthal, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Yaitu masa di mana hadis tidak lagi hanya berpusat di Madinah, tetapi sudah diwilayatkan di berbagai daerah dengan para sahabat sebagai tokoh-tokohnya. Jadi tidak hanya tersentral di Madinah, tapi sudah mulai menyebar ke tempat lain. Kemudian masa yang keempat, ini perkembangan hadis pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Periode ini disebut dengan Asyar al-Kitabah wal al-Tadwin atau masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya adalah penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni dengan diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih kepada mulai penulisan yang secara besar ya, mulai ditulis itu pada periode keempat di abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Kemudian unsur-unsur dalam hadis apa saja? Ada sanad, ada matan, ada rawi, dan mukharij. Sanad itu artinya adalah tempat bersandar atau urutan para rawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Kemudian pengertian dari matan adalah secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan naik ke atas. Atau juga bisa dengan perkataan terakhir dari sanad. Atau gampangnya matan adalah isi dari sebuah hadis. Kemudian ada rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Ini orang yang meriwayatkan, orang yang menulis. Tadi sudah dijelaskan ada pada masa ketika Hijriah ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lain sebagainya. Itu merupakan orang yang menuliskan suatu hadis dalam kitab, apa yang didengar dan diterima dari seseorang. Kemudian yang terakhir ada mukharij, yaitu orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Kemudian ada istilah-istilah dalam ilmu hadis ataupun ulumul hadis. Yang pertama adalah hadis itu sendiri. Apa itu hadis? Hadis pengertiannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir, baik secara lisan maupun secara fisik. Itu pengertian dari hadis. Ada juga pengertian as-sunnah. As-sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.
Itu pengertian dari as-sunnah. Jadi hampir sama dengan hadis ya. Kalau as-sunnah lebih ada tambahan kepada sifat dan perilaku tindakan dari Nabi eh, untuk menjadikan atau dijadikan contoh kita sebagai umat Islam. Kemudian ada istilah khobar. Apa itu khobar? Khobar ialah hadis itu berasal dari Nabi SAW. Sedangkan khobar adalah selain dari beliau. Jadi khabar ya, khobar, kabar. Kalau hadis itu dari Nabi, kalau khobar itu selain dari beliau. Bisa dari sahabat atau yang lain. Itu yang disebut dengan khobar. Kemudian ada athar. Athar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tobiin, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itu athar. Datangnya itu dari sahabat, bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi hadis, kalau athar itu dari sahabat ataupun tobiin. Itu apa landasan hukum atau yang lain. Kemudian ada cabang-cabang ilmu hadis. Ada berbagai macam cabang ilmu hadis. Yang pertama, ada yang disebut dengan ilmu rijal al-hadis. Apa itu? Yaitu tentang hal ihwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan at-tabi'in at-tabi'in. Itu yang isinya nanti sanad. Ilmu yang mempelajari tentang periwayatan rawi. Itu ilmu rijal al-hadis. Kemudian ada ilmu tentang jahar wal at-ta'dil, yaitu tentang kecacatan dan keadilan seseorang ini sebagai periwayat. Dia itu apa namanya sebagai rawi itu cacat atau tidak. Kemudian yang ketiga ada ilmu fanil mubhamat, yaitu ilmu yang mengetahui nama orang yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Ada lagi yang selanjutnya nomor 5 ada ilmu khurib al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Jadi dalam hadis ada beberapa kata-kata yang sukar dipahami oleh orang umum atau kata-kata yang asing. Maka ada ilmu khurib al-hadis untuk menerjemahkan kata-kata tersebut. Selanjutnya ada ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesohihan hadis. Selanjutnya ada ilmu nasih wa al-mansuh, nasih dan mansuh. Mentasih makna yang am, mentakid hadis yang mutlak, melihat berapa banyak hadis itu terjadi. Jadi nasih dan mansuh ya, artinya memperjelas yang kurang jelas. Tuh. Kemudian nomor 7 ada ilmu talfik al-hadis, yaitu ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan. Selanjutnya, yang ke-8 ada ilmu tausif wa at-tahrif, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Kemudian selanjutnya ada ilmu asbab al-wurud al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Kalau dalam Al-Quran itu asbabun nuzul ya. Jadi kalau hadis ada asbab al-wurud, sebab-sebab turunnya atau ya bisa dibilang turunnya sebuah hadis. Kemudian yang terakhir ada ilmu mustalah ahli hadis, yaitu ilmu yang menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Itu beberapa cabang ilmu di dalam ilmu hadis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.